Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Fikri Akbar, kita akan coba membahas tes formatif ke-11 PPLS IPA bab dimensi 3 bagian yang kedua. Oke ya, kita coba bahas bersama-sama adik-adik. Oke, kita coba nomor 1 ya. Diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 4. Titik P adalah titik potong garis AC dan BD. Oke ya, kita coba gambar AC diagonal bidang ya di bawah. BD juga diagonal bidang. Nah, berpotongan di P katanya. Ya, di P. Lalu theta adalah sudut antara garis GP. Nah, kita sambung ya. Nah, itu GP ya dengan garis DE. Nah, ini ada garis DE. Nah, jadi kita tulis yang ditanya tangen theta antara garis GP dengan DE. Oke, gimana teorinya kalau mencari sudut antara garis sama garis? Garis dengan garis ya, harus bertemu dulu. Ya, jadi harus bertemu dahulu. Kalau belum bertemu caranya boleh digeser ya. Boleh salah satu digeser atau dua-duanya ya. Nah, kita coba geser ya. Oke, silakan adik-adik lihat kalau kita geser GP. Kalau P-nya geser ke D, maka G-nya ke belakang. Ya, jadi P geser ke D, G-nya ke belakang. Agak sulit. Nah, pilih yang mudah. Sekarang kita geser DE. Nah, perhatikan DE adik-adik. Ini DE ya. Nah, ini kakak pindah. Ini D-nya. Nah, DE kakak geser ke depan dulu. Ya, ke depan dulu kakak geser. Nah, jadi kalau D geser ke tengah sini, maka E-nya ke depannya. Tapi kalau dihubungkan, nanti memotong tengah AE. Nah, ini kita sambung nih. Nah, ini sebut saja garis QR. Nah, jadi adik-adik bisa lihat QR itu sejajar sama DE. Jadi garisnya tidak harus utuh ya. Jadi boleh sebagian, boleh diperpanjang, boleh diperpendek ya, bebas. Yang penting sejajar. Nah, kita tulis GP, DE-nya kita geser jadi RQ. Nah, masih belum bertemu. Nah, kita geser sekali lagi. Oke. Kalau Q geser ke P, ya, adik-adik bisa lihat Q geser ke P ke kanan. Nah, berarti R-nya geser ke kanan juga. Berarti ini kalau disebut misalnya titik S, S ini ada di tengah bidang yang depan. Ya, nah, berarti ini sambung. Oke, jadi GP tetap, RQ digeser jadi PS. Nah, adik-adik bisa lihat. Nah, sudah bertemu di P, maka ini sudutnya. Nah, ini nih tetanya. Ya. Oke, kalau sudah bertemu langsung kita hubungkan G ke S. Nah, agar dapat segitiganya, ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi, ya. GP titik kubus ke tengah bidang di bawah. GS S ini di bidang depan, maka posisinya sama. G ke P sama G ke S, posisinya sama. Berarti segitiganya sama kaki. Jadi kalau digambar ya, adik-adik kita gambar gini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini S-nya, ini G, ini P. Nah, ini tadi sudut tetanya. Ya. Nah, jadi kita coba cari GP. Posisinya sama dengan GS. Nah, ini ada rumusnya nih. Rumusnya setengah
A akar 6 ya. Jadi sebelum ini kan belajar di modul ya, ada rumusnya. Nah, A-nya 4. Maka nanti setengah kalikan 4 kali akar 6 itu 2 akar 6. Nah, ini 2 akar 6, ini pun 2 akar 6. Nah, karena segitiganya sama kaki, nah, maka mudah ini. Cukup adik-adik tarik ini di tengah-tengah ya, dia pasti tegak lurus. Nah, maka PS-nya terbagi 2. Silakan lihat PS sama dengan QR. Nah, QR itu setengah dari DE ya. Nah, DE itu diagonal bidang 4 akar 2. Berarti RQ-nya 2 akar 2. Sama dengan PS. Nah, maka terbagi 2 nih. Akar 2 dengan akar 2. Ya, nah baru kita hitung Pitagorasnya. Ya, sama-sama. Ini kalau di kuadrat 24 dikurang 2 berarti 22. Berarti panjang dari G ke sini akar 22. Nah, maka didapat tangen theta. Apa rumusnya kalau tangen? Depan per samping. Di depannya akar 22. Sampingnya akar 2. Berarti jawabnya akar 11. Oke ya. Nah, jawabannya D ya, SBMPTN 2016. Ya, oke. Ya, oke ya, adik-adik kita lanjut nomor 2 ya, nomor 2. Diketahui balok ABCDEFGH panjang AB-nya 12. Ya, 12. Panjang BC-nya 18. Panjang CG-nya 20. Ya. Nah, ini kita umpamakan saja balok ya. Yang penting nanti dihitung. Jika titik P terletak di tengah AD. Nah, nih tengah AD nih, titik P. Dan theta adalah sudut antara garis GP. Oke, kita sambung GP. Oke, kira-kira gitu GP. Ya. Nah, theta adalah sudut antara garis GP dan bidang ABCD itu alas ya. Nah, yang ditanya cos theta. Ya, kita tulis GP dengan bidang alas. Alasnya ABCD. Oke. Nah, mencari sudut antara garis dengan bidang ya. Ini kakak ilustrasikan gini. Ini anggap garis, ini bidang. Nah, harus bertemu dulu. Nah, di titik sini ya bertemu. Sudah bertemu nih. GP dengan alas sudah bertemu di P. Kakak ulang, GP dengan alas sudah bertemu di P. Langkah selanjutnya yang hitam ini diproyeksi ke bidang. Ingat, yang namanya proyeksi tegak lurus. Nah, berarti yang diproyeksi apa? Titik G. Diproyeksi ke alas. Nah, jatuhkan coba. G-nya jatuhkan. Tegak lurus. Dilepas, jatuh ya. Jatuhnya kemana? Pasti ke C. Nah, sudah. Berarti dari P ke C sambung. Nah, ini sudutnya. Ya, nah, tadi disebut sudutnya theta lagi. Nah, kita pindah ya. Kita pindah gambarnya. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Tegak lurus. Ini titik G. Dijatuhkan tadi ke alas. Jatuhnya ke C. Berarti tegak lurus ini P. Nah, ini sudut. Oke ya, kita hitung sama-sama. Ini 20. Nah, lalu kita mau mencari PC. PC bisa dengan alas, ya. Nah, coba kita lihat alasnya. Nah, alasnya bentuknya begini nih, adik-adik nih. Nah, ini alasnya kira-kira ya. Nah, kira-kira alasnya begini. Ini AB, ini CD. Ini 12. Sedangkan P-nya di tengah AD. Nah, kita mau cari CP gitu ya. Nah, ini 12 nih adik-adik.
Ini 18 ya. Berarti ini 9 karena P-nya di tengah. Nah, Pitagorasnya, PC Pitagorasnya. Kalau ini sudah hafal biasa ya. 12, 9, nanti dapat berapa? 15. Ya, atau nanti dihitung bisa ya, bisa dihitung. Nah, berarti PC-nya berapa? 15. Ya. Nah, kita kembali ke atas. Pitagoras lagi karena tegak lurus lagi. Ini kan tegak lurus ya. Ini tegak lurus lagi. Kalau 20, 15, Pitagorasnya nanti dapat 25. Nah, sudah, berarti dapat ya nilai cosnya. Nah, jadi cos theta sama dengan apa rumus cos? Samping per miring. Nah, sampingnya 15, miringnya 25. Oke, kita perkecil 3/5. Oke ya. Nah, jawabannya C ya, 3/5. Oke, itu nomor 2 ya. Oke ya, kita lanjutkan nomor 3 ya, nomor 3. Diberikan kubus ya ABCD FGH dengan panjang rusuk 2. Nah, PQRS berturut-turut di tengah ini. Nah, kita langsung saja ya, kita langsung saja. Nah, jadi P-nya di tengah EF. Nah, ini P-nya nih. Ya, P-nya di tengah EF. Q-nya di tengah FG. Nah, ini Q-nya. R-nya di tengah AD. Nah, ini R. S-nya di tengah CD. Ya, nah CD. Alfa adalah sudut antara bidang PQRS. Nah, kita sambung ya PQRS-nya ya. Ini sambung ke sini. Lalu ini sambung ke sini. Lalu sambung ke R. Ini sambung ke S. Nah, jadi bidang PQRS-nya. Nah, jadi adik-adik bisa lihat bidang PQRS-nya apa? Bentuknya persegi panjang. Ya. Nah, baru kita tulis. Yang ditanyakan sinus sudut alfa antara bidang PQRS ya, sudah tadi persegi panjang dengan bidang ACH. Nah, silakan adik-adik lihat bidang ACH-nya. Nah, ini kakak sambung nih. Ya. Ini sambung sini. Nah, ini sambung sini. Ya, kira-kira gitu ya ACH-nya. Nah, ACH bentuknya apa ACH? Segitiganya sama sisi. Ya. Sama sisi H ke C, diagonal bidang C ke A, diagonal bidang A ke H, juga diagonal bidang. Nah, mencari sudut antara bidang dengan bidang harus bertemu dan boleh digeser, ya, boleh digeser. Nah, kalau kondisi seperti ini agak sulit, kita geser ya, kita geser. ACH-nya kita geser agak ke depan. Nah, ACH-nya kita geser agak ke depan. Jadi AC kita geser jadi RS. Harus sejajar ya, harus sejajar. Maka nanti kalau bidang ACH geser dia ke depan. Nah, nanti bidangnya begini jadinya. Nah, bidangnya seperti ini. Ya. Ini misalnya titik apa yang belum M. Nah, maka PQRS tetap, bidang ACH-nya diwakili oleh bidang sejajar RMS. RMS. RMS sejajar dengan bidang ACH. Gitu ya, sejajar. Nah, maka sudah bertemu di garis SR, sudah ketemu, maka sudutnya sudah nih. Ini tarik sumbu simetrinya. Oke ya. Ini tarik sumbu simetrinya. Lalu ini tarik sumbu simetrinya juga seperti ini. Nah, ini posisi sudutnya nih. Nah, alfa. Nah, agak sulit kita pindah. Nah, sekarang kita pindah nih. Ya. Kita pindah. Nah, semua bidangnya itu, semua garisnya ya, terletak di bidang D, B, F, H. Nah, silakan.
Titik ini dibagi 4. Nah, dah. Ini juga dibagi 4. Ya, silakan adik-adik bisa lihat. Ini titiknya di sini ya. Lalu ini titik di sini. Nah, ini ketemu 1 nih. Oke, itu 1. Ya. Nah, nanti kita kasih nama yang lain. Di bidang RMS, sumbu simetrinya M ke sini. Ingat, ini terletak pada BD. Nah, maka M ada di sini. Ini M. Nah, ini tarik ke sini. Nah, ini sudut alfanya. Kira-kira seperti itu kalau setelah dipindah. Nah, jadi kita permudah ya bidangnya. Nah, baru kita hubungkan segitiganya. Nah, segitiganya sembarang ya, sembarang. Jadi kita nggak bisa pakai langsung sin demi cos sami desa, nggak bisa. Nanti pakai aturan cos. Oke. Nah, kalau rusuknya 2, adik-adik agak sulit menghitungnya nih. Karena nanti ini dibagi 4. Ada pecahannya. Ingat, kalau perbandingan sudut, rusuk apapun bebas. Ya, misalnya sin 30 setengah. Setengah itu 7 banding 14. 5 banding 10. Jadi rusuknya kita ganti. Agar mudah ya. Nah, jadi rusuk 2, kakak ganti jadi 4. Ya, nah, jadi ini kakak lingkarin ganti jadi 4 agar pecahannya tidak ada ya, jadi mudah nanti ngitungnya. Oke, berarti ini rusuknya 4, berarti ini 2 sama 2. Lalu HF diagonal bidang 4 akar 2, berarti ini akar 2, akar 2, akar 2, akar 2. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau tetap 2, nanti ada per 2, per 2, per 2, per 2. Agak sulit ya. Jadi kalau sudut dia tidak berubah ya. Jadi rusuknya diganti saja jadi 4. Agar mudah. Nah, ini akar 2, akar 2, akar 2, akar 2. Nah, jadi kita tinggal hitung nih semuanya. Ya. Nah, nanti adik-adik bisa hitung ya. Kakak nggak tulis di sini. Ini 3 akar 2. Sama 2, 3 akar 2 dengan 2 di kuadrat 18, ini 4, berarti ini akar 22. Ya, oke, yang lain. Ini 2, ini akar 2, 4 dengan 2, akar 6. Ya, nah tinggal yang ini. Dari sini ke sini, 4. Nih, tarik ya. Putus-putus gitu ya. Nah, tegak lurus nih. Dari sini ke sini 2 akar 2. Kalau di kuadrat 16, ini 8. Berarti ini panjangnya akar 24. Ya, 24. Nah, jadi karena segitiganya sembarang, ya, kalau ditanya sin, kita pakai aturan cos dulu. Aturan cos. Oke ya, kelas 10. Gimana langsung? Yang ditanya ini berarti di depannya akar 22 di kuadrat. Oke, sama-sama. Akar 24 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat min 2 kali akar 24 kali akar 6 kosinus alfa. Oh, sudah, nanti dapat cosnya. Lalu kita cari sinnya. Oke ya, sama-sama. 22, 24, ini 6, ini min 2, perkecil akar 24 itu 2 akar 6, dikali lagi akar 6 kosinus alfa. Oke, kita pindah semuanya. Ini min pindah ke kiri jadi plus. 2 kali 2, 4, ini 6. Jadi kalau pindah 24 kosinus alfa, ini dengan ini 30, dua-duanya pindah kurang 22, 8. Nah, maka kosinus alfanya 8/24 atau 1/3. Ya, nah, lalu tinggal ditanya cari sinnya. Ya, sudah ya, berarti selesai nih. Gambar segitiga, tegak lurus, ya.
Ini tidak ada hubungan sama ini. Ini alat bantu untuk mencari sin ya. Nah, jadi kalau alfa, kalau cos sami, samping miring. Sampingnya 1, miringnya 3, Pitagorasnya nanti 2/2 ya. 9 kurang 1 akar 8. Nah, baru yang ditanya sin alfa. Sin apa? Depan miring. Berarti 2/2/3. Ya, oke. Berarti jawabnya yang mana? Yang C. Ya, soal SIMAK UI 2019. Oke ya? Oke, ya. Ya, oke ya. Adik-adik kita lanjutkan nomor 4 ya. Diketahui kubus ya dengan panjang rusuk 2. Titik PQR berturut-turut terletak di tengah AB. Nah, kita mulai ya. Nah, ini tengah AB. Nah, ini titik P. Tengah BF, ini titik Q, ya. Tengah FG, nah ini titik R, ya, titik R. Nah, ini R-nya, nah, kakak tulis di sini deh, R-nya, ya. Oke. Nah, luas perpotongan bidang PQR dengan kubus. Ingat ya, yang disebut perpotongan bidang, ya, bidangnya itu harus membelah kubus jadi 2 bagian. Jadi kalau kubusnya belum terbelah 2, bidangnya masih kurang, ya. Oke, bidangnya melalui PQR. Jadi nanti bisa diperluas. Pertama kita hubungkan dulu PQ. Nah, 1. QR. Nah, 2. Ya. Nah, sehabis ini kalau kita hubungkan PR agak sulit nih, PR. Ya, kenapa? Istilahnya nanti kalau bidangnya apa? Ini ada gergaji ya, gergajinya motong dari Q. Jadi anggap kubusnya berupa balok kayu. Dipotong dari Q, dipotong. Nah, gergajinya masih menyangkut di PR. Jadi kubusnya belum terbelah 2. Sedangkan yang ditanya irisan dengan kubus, berarti kubusnya, balok kayunya harus terbelah jadi 2. Nah, caranya kita pakai garis bantu dulu, ya. Oke ya, adik-adik bisa lihat PQ ada di bidang depan. Ada di bidang depan. Oke, ini kita tarik garis bantu. Ini kita gambar ya. Persegi yang lain ada di atas kira-kira seperti ini. Nah, coba kalau P di tengah, Q di tengah, kalau dilanjut maka nanti akan di tengah rusuk ini juga jatuhnya ke sini kira-kira. Nah, seperti ini. Ya. Nah, titik yang kakak tunjuk ini termasuk di bidang depan juga, di bidang depan dan di bidang atas ya. Adik-adik bisa perhatikan nanti ini di bidang depan nih. Termasuk di bidang yang atas. Berarti sebidang sama R. Jadi bisa dihubungkan nih. Nah, ini tengah nih. Ini tengah dihubungkan nanti jatuhnya ke tengah sini. Nah, ini kita hubungkan nih. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini R-nya kakak pindah saja. Ya. Nah, nanti baru diperluas kalau sudah ada yang mudah. Nah, coba. Ini misalnya PQR, nah kasih nama misalnya S. Nah, silakan adik-adik lihat. RS bidang atas. Atas dengan bawah sejajar. Kakak ulang, atas dengan bawah sejajar. Berarti RS harus sejajar P. Kemana? Ke tengah sini. Nah, jadi kenapa ini sejajar? Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. RQ di bidang kanan. RQ di bidang kanan. Kanan harus sejajar sama yang kiri. Ini kakak pindah D-nya sini. Maka kalau di kiri tarik tengah sini nih. Oke, coba kita lihat. Kanan sejajar sama kiri. Nah, lalu sambung ke S. Kenapa? Titik ini di kiri dan ada di belakang.
S juga di belakang dan di atas. Nah, maka S apa P, Q, R, S kasih nama lah T. Nah, ini sekalian P, Q, R, S, T, U. Nah, udah bidangnya itu. Nah, maka kita arsir nih bidangnya. Oke, kita arsir kira-kira seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat. Ini tengah, ini tengah, ini tengah, ini tengah, ini tengah. Nah, berarti nanti sudah terbelah ya. Kubusnya sudah terbelah jadi dua. Jadi istilahnya balok kayunya di gergajinya sudah terbelah dua. Nah, berarti bidangnya yang diarsir. Nah, itu yang ditanya. Ya, bidang irisan PQR dengan kubus. Nah, sekarang silakan adik-adik lihat bentuknya apa? Segitiga, segi 6 beraturan. Ya, jadi kalau kita pindah, nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini sambung, ini sambung, ini sambung. Nah, bentuknya ini. Ya, nah kita kasih nama. Ini P ya, ini Q, ini R, ini S, ini T, ini U. Nah, yang ditanya luasnya, ya luasnya. Oke, rusuknya berapa? 2 ya. Berarti kalau 2 ini 1, ini akar 2. Nah, berarti semua sisinya akar 2. Berarti cukup cari 1 saja, nanti dikali 6. Ya. Oke, kalau sama sisi sudutnya berapa? 60 derajat ya. Nah, maka nanti luas yang diarsir semuanya sama dengan 6 kali luas segitiga yang kakak arsir yang ini. Ya, dengan rusuk akar 2 sudutnya 60. Nah, apa rumus segitiga selain setengah alas kali tinggi? Setengah sisi kali sisi sin sudut yang diapit. Ya, kelas 10 pernah belajar ya, setengah AB sin C. Jadi setengah sisi kali sisi sudut yang diapit 60. Ada 6 yang diarsir. Nah, sudah 6. Ini setengah akar 2 kali akar 2 2. Sin 60 berapa adik-adik? Setengah akar 3. Oke ya. Ini habis, ini kali ini 3 akar 3. Oke, berarti jawabannya C. Ya, soal senam PTN 2010. Oke ya. Oke, nanti adik-adik bisa ulang lagi ya. Diulang-ulang lagi biar latihannya tambah banyak. Ya. Oke, kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.